Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda dan Ibu Prof. Nur Hijrah Istituwati dan Bapak Prof. Rusdina selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan komparatif. Dan saya banggakan rekan-rekan sekalian pada sekolah doktor di Universitas Negeri Padang. Baik, saya akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan di Kanada. Sistem pendidikan Kanada ini merupakan sistem yang ada di Amerika Latin, yang di Amerika, maaf, yang dimana pendidikan di Kanada sangat memperhatikan tentang kualitas dan mutu pendidikan yang bagus, cukup didukung dengan biaya pendidikan yang cukup terjangkau untuk para pelajar asing. Artinya pendidikan di Kanada ini mempunyai biaya pendidikan yang sangat terjangkau bagi pelajar-pelajar asing yang ada di dunia. Di dalam sistem pendidikan di Kanada ini mendapat suatu beasiswa yang juga terbuka luas untuk para pelajar asing. Hal ini menyebabkan banyak orang dari negara lain berbondong-bondong untuk belajar di Kanada. Selain biaya pendidikan yang cukup terjangkau, suasananya nyaman, serta iklim Kanada yang sejuk, kenyamanan hidup di Kanada juga baik, lingkungan dijaga dengan baik dan kebersihannya. Sehingga dalam keadaan pendidikan di Kanada ini, eh, bahwasannya Kanada ini merupakan eh, asal dari kata Huron dan Urokoia Kanata yang berarti desa, pemukiman atau kumpulan pondok. Kanada merupakan salah satu negara maju. Negara ini memiliki luas wilayah 9.976 km bujur sangkar dengan populasi penduduk 27.769.993 jiwa. Kanada merupakan suatu federasi dari 10 perkembangan pendidikan di Kanada sejalan dengan pengaruh gereja atau pihak keagamaan. Bahkan secara historis, kebanyakan perguruan tinggi di sana dirintis oleh kaum tersebut. Yang artinya warga negara Kanada sangat mementingkan pendidikan dan menuntut adanya sekolah-sekolah berkualitas nomor satu. Pengeluaran per kapita Kanada untuk sistem pendidikan lebih besar dibandingkan negara lain. Pendidikan di Kanada disediakan, didanai dan diawasi oleh pemerintah federal, provinsi dan pemerintahan daerah, di mana pendidikan di Kanada ini berada di dalam yuridiksi pemerintahan provinsi dan kurikulum diawasi oleh pemerintah provinsi. Pendidikan di Kanada ini umumnya dibagi menjadi tiga, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pada setiap provinsi-provinsinya itu terdapat dewan sekolah yang mengawasi pelayanan pendidikan dan penyelenggaraan program-program pendidikan. Untuk itu, di dalam tujuan kurikulum Kanada ini meningkatkan sistem pendidikan di Kanada belajar dan pendidikan secara keseluruhan pada semua tingkatan termasuk untuk pembangunan berkelanjutan. Tujuan spesifiknya itu meningkatkan kesadaran dan mendorong untuk menjadi aktif dalam bekerja untuk masyarakat yang berkelanjutan. Di dalam di sistem sistem pendidikan Kanada ini tidak mempunyai suatu kurikulum nasional dengan
pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk membangun kurikulum sekolah, dan masing-masing provinsi didirikan departemen yang memiliki kurikulum umum sendiri, secara sendiri. Di dalam sistem pendidikan di Kanada ini, eh, Kanada mencakup sistem pendidikan Kanada ini mencakup baik sekolah yang dibiayai oleh negara maupun sekolah swasta, mulai dari taman kanak-kanak sampai pra universitas. Pendidikannya adalah tanggung jawab provinsi di bawah Undang-Undang Kanada, yang berarti ada perbedaan nyata dalam sistem sistem pendidikan di provinsi yang berlainan, tetapi tarafnya di seluruh negara secara keseluruhan tinggi. Untuk itu di dalam kurikulum Kanada ini memuat tentang struktur kurikulum tentang seni, bahasa, bahasa asli, bahasa kedua, kesehatan dan pendidikan psikologi, matematika, sains dan teknologi, serta uh, sejarah di dalamnya. Untuk itu, struktur isi dari mata pelajarannya ini menyangkut tentang seni. Di dalam seni ini ada dinamakan dengan struktur isi mata pelajarannya ada tari, musik, drama, dan seni visual. Untuk bahasa itu struktur isi mata pelajarannya itu menyangkut tentang komunikasi lisan, membaca, menulis, dan media literasi. Sedangkan untuk sebagai bahasa kedua, itu struktur isi mata pelajarannya itu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Sedangkan bahasa ibu, native language-nya itu untuk struktur isi mata pelajarannya itu ada komunikasi lisan, membaca, dan menulis. Selanjutnya, di dalam struktur isi mata pelajaran tentang pendidikan kesehatan dan fisik, yaitu menyangkut tentang bagaimana hidup aktif, kemampuan bergerak, dan hidup sehat. Sedangkan untuk matematikanya, bilangan dan penomoran, pengukuran, geometri keuangan, pola aljabar dan pengolahan, dan tata peluang. Sedangkan untuk sains, ilmu pengetahuan dan teknologi, itu struktur pendidikannya itu adalah sistem kehidupan, struktur mekanisme, materi dan energi. Terakhir adalah sejarah, studi sejarah dan geografi. Itu adalah struktur isi kurikulum tersebut adalah tentang menyangkut tentang warisan dan identifikasi manusia dan lingkungan. Di dalam proses pembelajarannya itu, proses pembelajaran eh, proses pembelajaran pada semua mata per, eh, pelajarannya itu eh, melalui keterampilan instruksi dan pendekatan berpikir tingkat tinggi. Jadi dalam proses pembelajarannya itu semua mata pelajaran itu melalui keterampilan instruksi dan pendekatan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya bagaimana melalui pembelajaran terpadu. Di dalam pembelajaran tingkat tinggi itu kita ketahui bahwa pembelajaran seni itu bagaimana pembelajaran dengan proses analisis kritis dan proses kreatif. Untuk bahasa, bagaimana pembelajaran itu dengan berlatih dan menerapkan pengetahuan, keterampilan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Sedangkan native language-nya, itu bahasa aslinya, bagaimana pembelajaran dengan mengembangkan kemampuan komunikasi lisan, kelas 1 dan kelas 3, dan kemampuan membaca dan menulis untuk kelas 6 dan kelas 4. Kelas 4 dan kelas 6. Sedangkan untuk bahasa keduanya itu bagaimana pembelajaran dengan mengembangkan keterampilan bahasa melalui 3 bahasa lisan. Baik dia berbicara formal, informal, dan diskusi. Sedangkan untuk kesehatan itu bagaimana pembelajaran dengan mengembangkan keterampilan pribadi, interpersonal,
berpikir kritis dan kreatif. Untuk matematika, bagaimana pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar siswa dengan 7 konsep proses matematika. Sains dan teknologi itu bagaimana pembelajaran melalui pengembangan keterampilan penelitian, ilmiah, ekspresi, eksperimen ilmiah, dan teknologi pemecahan masalah. Untuk pembelajaran sosial, sejarah dan geografi itu bagaimana pembelajaran sosial studi melalui kegiatan penyelidikan dan proses inquiry. Untuk evaluasi pembelajaran, ada beberapa hal yang menjadi prioritas dari sistem pendidikan di Kanada. Yang pertama, konsep dasar penilaiannya, proses menilainya kualitas pembelajaran atas dasar standar kinerja, dan menetapkan nilai untuk mewakili kualitas. Evaluasi akurat meringkas dan menyampaikan kepada orang tua, guru, siswa, dan pihak terkait. Untuk selanjutnya, bagaimana prinsip evaluasi? Tujuan prinsip dasarnya itu adil, transparan, hati-hati, disampaikan jelas, bervariasi, umpan balik, keterampilan penilaian diri. Sedangkan bagaimana keterampilan belajar dan kebiasaan kerja, itu memberikan informasi kepada orang tua dan siswa yang spesifik untuk masing-masing bidang prestasi ini. Bagaimana 6 keterampilan belajar itu dan kebiasaan kerja adalah tanggung jawab, organisasi, kerja independen, kolaborasi, inisiatif, dan pengaturan diri. Selanjutnya, bagaimana grafik prestasi dari sistem pendidikan di Kanada, itu bagaimana melihat penilaian itu meningkatkan siswa belajar dipandang sebagai penilaian untuk belajar dan penilaian sebagai pembelajaran. 4 kriteria dari grafik prestasi itu, pertama itu konten pengetahuan dan keterampilan berpikir, berkomunikasi, dan aplikasi. Jadi ada 4 kriteria yang menjadi target dari sistem pendidikan di Kanada, itu bagaimana konten pengetahuan dan keterampilan berpikir, komunikasi, dan aplikasi. Selanjutnya, sistem dan prosedur penilaian itu berdasarkan standar isi dan standar kinerja, berdasarkan sistem level, bukan KKM, dan berdasarkan kriteria dan deskriptor atau indikator pencapaian. Pelaporan dari suatu sistem pendidikan di Kanada itu bagaimana kartu laporan kemajuan dasar menunjukkan perkembangan siswa belajar, keterampilan dan bekerja, kebiasaan selama akhir tahun sekolah, serta kemajuan umum siswa dalam bekerja menuju pencapaian kurikulum. Harapan dalam setiap mata pelajaran itu dilaporkan sebagai berkembang yang sangat baik, dan maju dengan kesulitan. Selanjutnya, bagaimana kerangka dasar dari kurikulum pendidikan di Kanada menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi aspek pembanding dari kurikulum Kanada itu. Pertama, kebijakan peraturan kurikulum. Jadi di dalam kerangka kebijakan, aspek pembandingnya itu kebijakan peraturan kurikulum itu bagaimana pemerintah pusat diserahkan kepada provinsi. Kemudian kualifikasi pendidiknya itu S2 dan S3 sebagai pengampu dari kualifikasi pendidik. Jenjang kelasnya itu 1 sampai 6. Struktur mata pelajarannya misalnya seni itu seni, bahasa kedua, bahasa bahasa asli, kesehatan, edukasi fisikal, edukasi pendidikan psikologi, matematika, ilmu pengetahuan, pendidikan sosial, dan sejarah dan geografi. Untuk mata pelajaran IPA dan IPS diberikan sejak kelas 1. Kemudian konsep pembelajaran dalam kurikulum Kanada itu sudah menekankan heterogenita pada mata pelajaran matematika. Di Kanada sudah menerapkan keterampilan komputasi dengan menggunakan alat.
Selanjutnya, pendekatan pembelajaran tidak mengharuskan pembelajaran tematik, namun pada beberapa muatan pelajaran guru diperbolehkan menggunakan pembelajaran tematik dengan model fonetik. Untuk model pembelajarannya menggunakan pendekatan ilmiah, namun setiap mata pelajaran mempunyai strategi dan model pembelajaran masing-masing yang intinya adalah berorientasi pada pemecahan masalah dunia nyata, kompetensi yang dikembangkan kecakapan hidup, keterampilan pribadi, keterampilan interpersonal, berpikir kritis dan kreatif, dan titik pembelajaran yaitu cakupan materi spesifik yang lebih memberikan peluang untuk menerapkan ilmu keterampilan dan kecakapan hidup dengan kehidupan yang nyata. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan, Kanada merupakan suatu negara yang digolongkan dalam keadaan negara maju. Warga negaranya sangat mementingkan pendidikan dan menuntut adanya sekolah-sekolah yang berkualitas nomor satu. Yang kedua adalah pendidikan di Kanada disediakan, didanai, dan diawasi oleh pemerintah federal, provinsi, dan pemerintah Kanada, pemerintahan daerah. Pemerintah Kanada memperlakukan pendidikan wajib sampai dengan usia 16 tahun. Pendidikan di Kanada umumnya dibagi menjadi tiga, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di Indonesia saat ini memperlakukan pendidikan belajar 9 tahun yang dikenal dengan wajib belajar 9 tahun. Indonesia memperlakukan 4 jenjang pendidikan, yaitu pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.